Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada materi kedua ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang materi komponen dari sistem operasi pada Linux. Dari kelompok 7 ini terdiri dari saya sendiri, Hendrik Purnama Yuniar, dan Windy Rismawati, Sariningsi, dan Kiki Mahendra. Untuk materi pertama, untuk selanjutnya, Saudara Windy yang akan memaparkan materi ini. Ayo silakan Saudara Windy. Ya, baik Kang, terima kasih. Sebelum ke pokok materi, mari kita bahas dulu pengertian sejarah dari Linux. Jadi, apa itu Linux? Linux sendiri adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Kemudian, sistem operasi ini bersifat bebas digunakan dan open source sehingga bisa dipakai dan dikembangkan oleh semua pihak secara gratis. Bagi yang belum tahu apa itu sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya atau resource komputer. Nah, kamu sudah tahu kalau Linux itu merupakan sistem operasi sama halnya dengan Windows. Bedanya, Linux berlisensi free dan open source sehingga bebas untuk dikembangkan, didistribusikan secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun, sedangkan Windows itu berbayar. Dari penciptaannya, Linux lebih fokus digunakan untuk membuat infrastruktur, mulai dari infrastruktur jaringan internet, keamanan, hingga infrastruktur IT dan mesin industri. Yap, Linux banyak digunakan untuk perangkat switch, router, server, superkomputer, mesin industri, load, CCTV, drone, pesawat luar angkasa, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk dunia industri, biasanya Linux adalah suatu keharusan, apalagi bagi seorang developer seperti programmer. Bayangkan, kalau developer tidak bisa Linux, pasti aplikasinya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk urusan end user, Linux boleh kalah, tapi untuk urusan server dan developer, Linux adalah jagoannya dan merupakan aplikasi yang terbaik. Selanjutnya, sejarah Linux. Di kala itu sudah ada sistem operasi komersil, yaitu Unix dan DOS, yang sekarang menjadi Windows. Kedua sistem operasi tersebut bersifat tertutup dan harus digunakan dan harus bisa didapatkan dengan cara membeli. Sekelompok developer telah membentuk suatu grup yang bernama JNU sebagai wadah untuk membuat sistem dan aplikasi yang bebas digunakan dan open source. Semua komponen telah selesai dibuat dan hanya satu komponen penting yang belum mereka berhasil buat, yaitu kernel yang akan menjadi jantung dan inti sistem operasi open source idaman mereka. Sekarang dilanjut ke Kiki Mahendra ya untuk materi selanjutnya. Ya. Sekian dari Windy, terima kasih. Terima kasih. Ayo Kiki silakan. Selanjutnya yaitu hingga pada tahun 1991, seorang mahasiswa jurusan Computer Science dari Universitas Helsinki, Universitas of Helsinki, menulis sebuah sistem operasi yang independen untuk bisa berjalan di PC barunya yang menggunakan prosesor 80386 tanpa mengutip atau hilang, Kang. Share screen. Bentar. Okay. Ya, kayaknya udah nggak record lagi deh. Ini ada yang masuk apa? Sari ke bentrok kayaknya jaringannya. Itu udah masuk apa masih loading? Okay. Udah, sekarang udah. Udah. Ayo, oke. Tadi ini ya, lanjut Kang. Iya, lanjut aja. Udah Kang nih. Ya. Oh, lanjut. Singkatnya, pada tahun 1994, kernel Linux versi 1.0 selesai dibuat oleh Linus Torvalds and Friends. Kemudian
secara garis besar komponen SO Linux, sistem operasi Linux, yaitu seperti Unix, Linux secara umum terdiri dari 3 komponen. Di antaranya yaitu yang pertama kernel, kemudian yang kedua environment, dan yang ketiga yaitu struktur file atau directory. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama kernel. Apa itu kernel? Kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi OS dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Versi kernel Linux terdiri dari 3 segmen, major, minor, dan revision number. Untuk poin pertama, major number berubah jika terjadi perubahan secara besar-besaran dalam kernel. Dan dalam contoh gambar di sampingnya yaitu yang poin kedua, minor number menandakan kestabilan dari kernel versi tersebut. Yang terakhir yaitu revision number menunjukkan versi perbaikan. Dan terkadang jika menerapkan patch kernel, maka ada patch number di bagian akhir versi kernel tersebut. Oke, Kiki, terima kasih pemaparannya. Selanjutnya kita ke Mbak Sari ya. Mbak Sari, silakan dilanjut untuk materinya. Terima kasih, Mas Kiki. Baik. Halo, Mbak Sari, bisa dengar? Ayo, silakan. Ya, bisa. Mbak Sari. Ya. Baik, yang kedua yaitu environment atau dengan layanan. Environment yang dimaksud adalah sekumpulan layanan yang menyediakan antar muka, antar kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini disebut juga dengan istilah interpreter atau penerjemah. Environment digunakan untuk menerjemahkan perintah tersebut ke kernel. Lanjut, Linux menyediakan environment seperti Windows Management atau WM dan Command Line Interface Shell CLI seperti user di mesin Linux yang sama. Seakan memiliki environment sesuai sendiri-sendiri. Baik itu CLI atau WM, setiap user dapat mengatur environment sesuai dengan keinginan mereka. CLI atau Command Line Interface Shell sangat sederhana dan biasanya terdiri dari sebuah command tempat di mana user mengetikkan perintah dan kemudian menekan enter agar perintah tersebut dapat dieksekusi. WM menyediakan graphic user interface atau GUI sehingga akan lebih user friendly terutama bagi pemula Linux. Apalagi yang sudah terbiasa dengan Microsoft Windows atau Mac OS. Lanjut, Bang. Yang ketiga yaitu struktur file atau directory. Apa itu struktur atau directory? Struktur file atau directory adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpan. File-file tersebut diorganisasikan ke dalam direktori. Direktori tersebut akan terdapat pula subdirektori yang berisi file-file atau demikian seterusnya. Oke, jadi kesimpulannya pada tahun 1994 kernel Linux versi 1.0 selesai dibuat oleh Linus Torvalds and Friends.
Secara bersama-sama, ketiga komponen di atas tadi, kernel, environment, dan struktur file atau directory akan membentuk dasar sebuah OS. Dan dengan ketiganya pula, kita dapat menjalankan program menyimpan file dan berinteraksi dengan sistem. Loading sorry ya. Ya, pada Jaringannya dasarnya Linux hanyalah kernel seperti yang direlase oleh Linux. Jadi ada satu standar Linux. Barulah jika kemudian kernel tersebut dipadukan dengan environment atau CLI atau WM dan program-program lain, maka akan menjadi sebuah OS yang lengkap. Langsung ditutup aja Sari, silakan. Nah, itu penjelasan tentang sebuah Linux dan komponen-komponen Linux. Semoga dengan pemaparan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, Assalamualaikum. Amin. Saya sendiri Amin. dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak untuk anggota kelompok 7 yang hadir di sini. Dan Baik, sama-sama. semoga Baiklah, sama-sama, dari Kak. pemaparan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Henry Purnama Yuniar dan ayo Windy silakan dilanjut. Windy Rusmawati. Saya Kiki Mahendra. Dan saya Sarmiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Mana stop?